Nah, tetapi faktanya di sini setelah core team merilis roadmap dari Pi Network, mereka tetap tidak memberikan hal itu, tidak memberikan target. Kenapa? Mereka berkomitmen bahwa mainnet terbuka tergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup. Ini dia poinnya teman-teman. Artinya untuk open mainnet itu tetap menjadi misteri kawan-kawan ya. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Tempo hari kita menunggu rilisnya peta jalan ataupun roadmap dari Pi Network yang katanya kemarin bakal rilis di bulan September. Nah, karena diundur-undur, akhirnya baru rilis sekarang. Beberapa jam yang lalu, Pi News memberikan informasi breaking news. Pi Core Team has released the first pass of the Pi Network roadmap, specific password and ongoing matter. Jadi beberapa jam yang lalu, Core Team telah merilis fase roadmap pertama secara spesifik baik yang telah dilakukan dan yang akan datang. Oke, kalau kita klik seperti ini teman-teman, kita akan dibawa ke halaman mainpi.com di mana kita akan melihat roadmap dari Pi Network itu telah dirilis oleh Core Team. Ini sebuah informasi yang cukup menggembirakan untuk kita semua para pioner baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tetapi ada tetapinya nih. Karena tadi Bangza udah baca terlebih dahulu sebelum gua record video ini. Kemarin itu kita tuh kan berharapnya Core Team itu merilis roadmapnya itu dengan secara rinci dan detail. Dimana kita bisa melihat per tanggal, kita bisa melihat target dari Core Team. Ternyata nggak ada itu, semuanya masih seperti sebelumnya. Artinya Core Team ini memang tidak menargetkan project Pi Network ini harus selesai pada tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Jadi mereka tuh nggak ada target harus misalnya open mainnet bulan depan atau misalnya harus open mainnet pada tanggal 1 bulan 3 2024 misalnya, nggak gitu dia. Karena yang Bangza pahami di sini, Core Team itu lebih mengutamakan menyempurnakan project ini baru melakukan open mainnet. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat sama-sama kawan-kawan ya. Oke, jaringan Pi, peta jalan Pi Network memiliki 3 fase. Fase 3 dibagi menjadi 2 bagian, mainnet tertutup yaitu saat ini dan mainnet terbuka. Oke, kalau soal ini kan kita semua udah tahu nih. Nah, tetapi di sini dikasih kayak apa ya? Meskipun yang ongoingnya, yang kedepannya itu nggak dikasih spesifik kawan-kawan ya. Nah, kalau kita lihat di beta 1, pada bulan Desember 2018, Pi secara publik mendaftarkan aplikasi seluler tersebut di toko aplikasi besar sebagai prototip alpha yang mendukung pioner awal. Pada hari Pi 14 Maret 2019, white paper asli diterbitkan menandai peluncuran resmi Pi Network. Nah, ini fase 1 di tahun 2018 dan di tahun 2019 kemarin, di mana Pi Network itu diluncurkan secara resmi, misalnya kalau di Android di Google Play Store atau di iPhone di App Store, dan dirilisnya white paper di tahun 2019 tepatnya di hari Pi Day. Itu fase 1, ini telah lalu. Kemudian setelah itu di tahun 2020, 14 Maret 2020 kemarin, itu kita berada di tahap 2 ataupun fase 2 yaitu pengujian jaringan. Fase ini telah kita lalui kawan-kawan ya di tahun 2020 kemarin, tepatnya pada 14 Maret. Ini tuh menandai persiapan penting lainnya menuju transisi ke blockchain terdesentralisasi. Testnet bersama dengan perangkat Luna yang dapat diakses tidak hanya memungkinkan pengujian blockchain, tetapi juga memulai upaya pembangunan terdesentralisasi oleh komunitas untuk menciptakan utilitas menggunakan TestPy. Ini juga telah kita lalui kawan-kawan ya. Karena ini kemarin rilisnya 14 Maret 2020 dan kita sudah melakukan testnet, node-nya juga udah berjalan, dan artinya fase 1 dan fase 2 telah kita lewati juga kawan-kawan ya. Kita itu berada pada fase 3, kita di sini kawan-kawan ya. We are here, kita berada di jaringan utama tertutup, yaitu mainnet tertutup. Nah, artinya
kita ini bukan lagi pada fase testnet kawan-kawan. Kita ini sudah ada pada fase mainnet. Tetapi kita ini masih dalam keadaan mainnet tertutup. Di mana kita bisa melakukan transaksi misalnya P2P alias barter, atau mungkin kita juga bisa melakukan belanja ke ekosistemnya Pi Network seperti PaiChain Mall dan lain sebagainya. Namun kita tidak diperbolehkan menukarkan token ataupun koin Pi Network kita kepada fiat, dan juga kita tidak boleh menggunakan atau menukar koin ataupun token Pi Network kita kepada aset kripto lainnya. Itu fungsi daripada mainnet tertutup. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem yang matang. Kalau kita baca di sini, periode mainnet tertutup ini telah berjalan dari bulan Desember 2021 lalu. Periode jaringan tertutup berarti mainnet aktif, seperti yang Bang Za jelasin barusan ya. Tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Para pionir akan dapat meluangkan waktu untuk melakukan KYC dan memigrasikan Pi. Sementara komunitas membangun aplikasi dan utilitas di mainnet tertutup untuk jaringan tersebut. Nah, itu dia kawan-kawan ya untuk masalah mainnet tertutup. Jadi sampai di sini kita paham bahwasanya kita ini sudah berada di fase mainnet, tetapi mainnet tertutup, di mana kita itu sudah ada migrasi Pi kita ke blockchain mainnet langsung, dan kita diperbolehkan melakukan barter P2P ataupun membeli sesuatu dari ekosistemnya Pi, tetapi kita masih dibatasi ataupun firewallnya tidak dicabut, yang bertujuan untuk menguatkan dan menghidupkan ekosistemnya Pi. Itu tujuan daripada mainnet tertutup. Kita berada di sini kawan-kawan. Nah, setelah mainnet tertutup, satu langkah lagi kita masuk ke jaringan mainnet terbuka. Dan kalau kita lihat, kita ini sudah berjalan dari 2018 dan 2019 pada fase 1, kemudian 2020 pada fase 2, lalu kita berada pada fase 3 itu di tahun 2021 untuk mainnet tertutupnya. Dan apa yang kita lihat selama pada fase mainnet tertutup di 3 tahun belakang ini, kita banyak sekali melihat perubahan-perubahan kawan-kawan ya. Yang pastinya yang kita lihat ada aplikasi yang dirilis pada mainnet tertutup ini, ada platform juga yang dirilis pada mainnet tertutup ini, ada juga blockchain, dan juga bisa kita lihat untuk sosialnya. Oke, contohnya untuk aplikasi pada fase tertutup ini dari tahun 2021 ya tadi ya, kita melihat adanya kemajuan peta jalan produk kawan-kawan. Pi Network membentuk ekosistem yang kohesif di mana aplikasi dan utilitas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis. Platform yang kuat mendukung pengembangan yang terdesentralisasi. Oke, bagian ini kita skip aja, kita langsung aja lihat hasilnya kawan-kawan ya. Untuk aplikasi dari mainnet tertutup dirilis kemarin, itu kita sudah melihat adanya aplikasi penambangan, obrolan Pi, kemudian ada juga Fireside, ada juga wadah untuk kita memberikan ide ataupun usulan ke core team tentang aplikasi dan proyek, dan ini semuanya telah kita lalui. Kemudian selain masalah aplikasi ada juga platform kawan-kawan ya yang udah dirilis oleh core team, misalnya Pramban Pi, kemudian antarmuka ekosistem, kemudian PiNet. Nah, ini yang belum rilis ya. PiNet ini merupakan Pi browser tetapi untuk versi search engine-nya. Misalnya kita bisa membuka Pi browser kita ataupun wallet kita di Google Chrome, di Mozilla Firefox, di Yandex dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini tuh udah rilis menurut Bang Za. Kita kan udah bisa nih akses PiNet ini ya kawan-kawan ya. Kalau kita klik seperti ini. Nah, tetapi untuk Pi browsernya masih belum dibuka oleh core team. Artinya PiNet ini ataupun untuk browser ataupun untuk wallet versi search engine sebenarnya sudah ada kawan-kawan ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kawan-kawan, kita bisa lihat ada wallet, ada chat, ada mine, ada blockchain. Tetapi untuk fitur walletnya belum dibuka oleh core team. Artinya ini tuh udah siap, tinggal nunggu dibuka aja. Jadi kita bisa melakukan transaksi itu melalui search engine seperti Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain sebagainya tanpa harus membuka aplikasi Pi browser kita. Ini adalah salah satu kemajuan dari platform kawan-kawan ya. Kemudian ada juga esensi blockchain, kemudian KYC dan lain sebagainya, termasuk juga dompet Pi dan blok penjelajah. Dan untuk event itu selama ini kita juga udah ngelihat adanya Pi Hackathon, program duta pengembang, inkubator aplikasi Pi, program perdagangan dan bertenaga Pi. Nah, semua ini yang udah kita lalui di fase enclosed mainnet kawan-kawan ya, di fase mainnet tertutup. Kita berada di sini.
Setelah ini, satu langkah lagi kita akan masuk ke jaringan utama yaitu mainnet terbuka. Di mana periode jaringan terbuka atau mainnet terbuka akan dimulai tergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup. Nah, ini yang tadi Bang Zam maksud. Tempo hari saya tuh berharapnya Pi Network itu ketika merilis roadmap itu bakal ngasih kayak target lah. Minimal misalnya Pi Network bakal membuka mainnetnya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, artinya kan punya target lah. Nah, tetapi faktanya di sini setelah core team merilis roadmap dari Pi Network, mereka tetap tidak memberikan hal itu, tidak memberikan target. Kenapa? Mereka berkomitmen bahwa mainnet terbuka tergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup. Ini dia poinnya teman-teman. Artinya untuk open mainnet itu tetap menjadi misteri kawan-kawan ya. Dan secara tidak langsung kita sendiri bisa menganalisa kapan mainnet terbuka ini akan dibuka. Dengan cara kita melihat ekosistem yang ada saat ini. Apakah sudah benar-benar berjalan? Apakah sudah benar-benar berfungsi? Apakah koin Pi Network ini sudah menjadi kebutuhan di kalangan pioner? Dan jika semua itu telah terpenuhi, maka open mainnet itu bisa dibuka kawan-kawan ya. Karena dia berdasarkan kematangan ekosistem. Dan selain masalah kematangan ekosistem, open mainnet Pi Network ini juga berdasarkan kemajuan KYC jaringan. Silakan kawan-kawan buka Pi browser, kemudian teman-teman coba deh jadi validator. Hari ini ada banyak sekali orang yang bisa kalian validasi. Kalau tempo hari kita itu mau jadi validator itu susah banget ngedapatin orang yang ingin kita validasi. Kadang-kadang sehari itu cuma dapat 5, cuma dapat 3, tapi hari ini kalau kalian rajin, dalam satu hari itu kalian bisa dapat 20 hingga 50 orang. Artinya secara tidak langsung, secara tanpa pengumuman, core team tengah ngebut untuk masalah kemajuan KYC kawan-kawan ya. Nah, jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Dan itu berarti memungkinkan konektivitas eksternal apapun. Misalnya ke jaringan lain, dompet dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi Mainnet. Ini yang kita tunggu kawan-kawan ya. Ini yang kita nantikan. Di mana firewall dalam periode jaringan tertutup dihapus dan kita bisa melakukan konektivitas ke eksternal apapun. Misalnya menjual dan membeli Pi Network di pasar ataupun di market. Menukar Pi Network dengan aset digital lainnya seperti Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Dan terlebih kita berharap setelah memiliki harga yang ditetapkan dan ditentukan meskipun berdasarkan pasar, tapi setidaknya kita bisa membeli sesuatu di ekosistemnya Pi Network dengan harga yang telah ditetapkan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nggak tahu nih teman-teman ngerti apa enggak yang Bang Zam maksud, soalnya agak belepotan, soalnya baru bangun tidur juga ini. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja informasi untuk terkait rilisnya roadmap atau peta jalan dari Pi Network yang setidaknya menambah apa ya, menambah daya dongkrak dan semangat ke kita semua bahwa pada intinya untuk open mainnet Pi Network ini akan dibuka berdasarkan kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Hanya dua faktor ini yang akan mengantarkan kita kepada open mainnet. So, tetap semangat, optimis, positive thinking. Semoga indah pada waktunya. Terima kasih telah menonton. Gua Bang Za, sampai jumpa pada video selanjutnya.